tahun 2021 saya mengalami masalah kesehatan yang menurut saya cukup berat dan cukup serius. Nah, tiba-tiba saya dikejutkan dengan adanya benjolan di salah satu bagian tubuh saya. Waktu saya check up ke dokter, saya dirujuk untuk ke spesialis bedah dan ternyata setelah USG benjolan itu sudah berdiameter 3 cm dan dokter menyarankan untuk saya harus operasi saat itu. Kemudian tanggal 31 Oktober tahun 2025 saya memutuskan untuk check up ke Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dan ternyata dari hasil ultrasonografi mengatakan bahwa ada pembesaran sekitar 1,5 cm. Jadi yang tadinya berdiameter 3 cm menjadi 4,5 dalam waktu 4 tahun. Dan waktu dokter mengatakan ini menunjukkan tanda-tanda keganasan, saya tanya berarti saya kena kanker. Dokter mengatakan ya, tetapi Bu bersyukur karena tidak ada penyebaran dan cukup lama karena benjolan itu 4 tahun hanya bertambah 4,5 cm. Berarti kurang lebih ada sudah 12 tahun yang lalu dan Ibu tidak tahu. Saya hanya merasakan 4 tahun terakhir kalau capek saya merasa nyeri. Tetapi menurut beberapa rekan-rekan saya yang mengalami sama seperti saya, mereka mengalami kesakitan yang luar biasa. Tapi saya tidak mengalami seperti itu, hanya ada waktu-waktu tertentu ketika saya capek, saya merasakan nyeri. Itu yang masalah saya hadapi saat ini. Kehilangan kedua orang tua di masa muda. Saya tahun 2023 mengalami sakit. Nah, sakit saya itu di kanker payudara. Ada benjolan. Saya pernah demam naik turun sampai 40,3 derajat dan turun hanya sekitar 39,2. Saya merasa badan saya gak enak, menggigil dan gak bisa makan karena mual. Saya paksa makan, tetap saja rasanya di perut tidak nyaman. Saya hanya bisa minum air putih banyak dan obat warung. Sampai pada hari keempat saya harus masuk rumah sakit dan rawat inap. Saya mau menceritakan awal mula mengalami sakit sehingga mengakibatkan saya tidak bisa melihat. Di tahun 97 saya itu terjatuh di kamar mandi dan mengakibatkan mata saya mengalami sakit dan itu pun tidak secara langsung total terjadi sakit kira-kira 3 bulan. Saya mengalami proses sakit itu, awalnya itu ada gelombang di penglihatan saya. 1 bulan kira-kira terjadi, setelah itu 1 bulan berikutnya penglihatan saya itu seperti kelambu menutup dan sampai akhirnya di bulan ketiga itu secara total saya mengalami sama sekali tidak bisa melihat, tetapi di situ saya masih bisa menangkap warna ataupun cahaya di waktu itu. Tapi benar-benar total penglihatan saya untuk melihat seseorang sama sekali tidak bisa. Setiap kita, dari anak-anak sampai dewasa, pasti pernah menghadapi masalah. Ada air mata yang mungkin tidak terlihat, ada pergumulan yang kita simpan dalam hati. Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan mengenal hidup kita sepenuhnya. Dia melihat setiap langkah hidup kita. Dan Dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Secara manusia, saya merasa takut. Bahkan ketika saya sendirian, saya dihantui bayang-bayang kematian. Sehingga pada waktu saya sendiri atau doa pagi, saya ingat anak dan suami saya menangis. Akankah mereka saya tinggalkan secepat itu? Itu yang saya alami. Lalu apa yang saya lakukan ketika saya takut? Saya berdoa minta kekuatan Tuhan. Walaupun secara manusia, saya tuh sudah tidak sanggup untuk berdoa. Tetapi roh yang membantu saya dalam kelemahan untuk berdoa. Lalu yang kedua yang saya lakukan, saya mulai terbuka dengan beberapa orang untuk mohon dukungan doa. Dan dari situ saya memperoleh kekuatan. Dan yang saya lakukan lagi adalah saya melakukan proses-proses yang berdasarkan petunjuk Tuhan. Apa yang menjadi bagian saya seperti menjaga pola pikir, pola hidup, pola makan, itu saya jalani. Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang membantu saya, menolong saya, mempertemukan dengan dokter-dokter yang bisa menolong saya untuk mendampingi dalam proses itu sehingga saya bisa menjalani intermittent fasting 20 jam per hari selama 4
14 hari, kemudian berlanjut dengan puasa autopagi. Itu yang saya lakukan. Selain saya juga tetap berpengharapan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah yang saya ambil. Sedih, kecewa, lalu bertanya kepada Tuhan kenapa hal ini terjadi. Waktu mendengar vonis itu, saya kaget sekali dan saya susah bagaimana selanjutnya nanti. Saya bingung, rambut saya bisa brodol sedikit-sedikit. Habis itu saya menjalani pengobatan di Surabaya. Saya susah sekali. Saya takut kalau enggak bisa sembuh. Lalu saya berdoa sama Tuhan, supaya diberi kesembuhan. Saya merasakan takut karena lama sembuh dan ketinggalan pelajaran. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Saya juga percaya Tuhan menyertai setiap proses yang saya jalani untuk sembuh. Jujur, saya di masa-masa remaja di usia 18 tahun waktu itu masa-masa seneng pergi-pergi bersama teman-teman. Tetapi di saat saya mengalami kenyataan itu, hati saya tuh benar-benar hancur, kecewa, sedih. Hari-hari saya hanya menangis dan mempertanyakan kenapa ini harus terjadi. Sebagai manusia, kita tidak lepas dari rasa takut dan kekhawatiran. Takut akan masa depan, kesehatan, keluarga, dan banyak hal lainnya. Tetapi di tengah ketakutan itu, Natal membawa kabar baik. Yesus lahir membawa pengharapan bagi setiap orang. Pengharapan bahwa kita tidak sendiri dan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Buat saya yang mukjizat yang luar biasa adalah Tuhan memberi kekuatan saya untuk menghadapi sakit penyakit itu tanpa harus mengurangi aktivitas saya, mengganggu aktivitas saya. Dan buat saya itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kemudian pertolongan Tuhan yang saya alami, Tuhan mencukupkan semua biaya-biaya yang saya perlukan untuk proses kesembuhan saya tanpa saya minta kepada orang-orang terdekat saya sekalipun, baik keluarga maupun suami sekalipun. Waktu saya divonis kanker, saya mendapatkan firman Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan. Dan itu Tuhan buktikan sampai saat ini. Tuhan memberi kekuatan yang besar sehingga memang saya mengaminkan firman Tuhan bahwa Tuhan yang akan selalu menolong dengan caranya yang ajaib, tidak seperti yang kita lihat, kita pikirkan. Tetapi mukjizat itu boleh saya alami hari lepas hari dan terbukti sampai hari ini Tuhan menggenapi janjinya bahwa Dia akan selalu ada buat kita dalam kondisi apapun. Sehingga dalam momen Natal ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita tetap meyakini bahwa di dalam Tuhan selalu ada mukjizat, selalu ada pertolongan, dan tidak ada yang mustahil yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Awalnya Tuhan tidak menjawab doaku seperti apa yang aku mau, seperti mama sembuh. Tapi Tuhan memberikan aku kekuatan untuk bertahan hingga saat ini. Tuhan juga memberikan orang-orang yang sangat peduli dan sayang kepada aku. Sekarang Tuhan tolong saya. Saya sekarang sudah sehat, sudah sembuh, sudah pulih seperti dia kala. Saudara-saudara yang sakit seperti saya, jangan takut. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberi jalan yang terbaik. Mukjizat pasti masih ada. Tuhan menolong saya melalui doa saya, doa orang tua saya, doa om, tante, dan juga kakak-kakak guru yang datang mengunjungi saya. Saya mulai bisa makan banyak dan tidur nyenyak. Karena sakit saya diharuskan untuk makan banyak dan istirahat total. Tuhan menolong saya melalui doa-doa yang dinaikkan pada Yesus. Mujizat kesembuhan itu saya terima dan saya bisa pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga di rumah, lalu bisa bersekolah kembali. Mujizat yang saya alami, walaupun Tuhan tidak kasih sembuh buat saya, tetapi Tuhan menyatakan kemurahannya, kebaikannya di dalam keseharian saya yang namanya menjalani hidup, saya pun membutuhkan kebutuhan untuk hidup saya dalam kesehariannya, baik untuk makan, untuk minum, untuk pakaian. Tetapi di situ betapa Tuhan itu ajaib dan dahsyat
memakai burung-burung gagak dengan caranya yang ajaib, sehingga saya tidak pernah berkekurangan, saya tidak pernah meminta, walaupun saya pernah diperhadapkan mentok, tetapi di situ pertolongan Tuhan, kuasa mujizat Tuhan itu begitu ajaib, nyata tercurah, dan Tuhan selalu menyatakan pertolongannya tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Walaupun saya tidak bekerja, tetapi yang namanya saya menjalani hari-hari, saya pun tidak lepas untuk butuh keuangan, tetapi di situ betapa Tuhan itu ajaib dan luar biasa dan berkemurahan. Dengan berbagai caranya Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan, Tuhan mengirimkan, dan Tuhan menyatakan keajaibannya di dalam kehidupan saya. Mungkin doa kita belum dijawab seperti yang kita inginkan. Mungkin keadaan kita belum berubah. Namun Natal mengajarkan satu kebenaran yang pasti. Mukjizat terbesar adalah ketika Allah hadir di tengah hidup kita. Yesus lahir sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Dan kehadirannya itulah mukjizat terbesar yang kita miliki.